Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Kita kembali lagi di program Belajar Drum Pakai Lagu. Kali ini lagunya Denny Caknan yang judulnya Lost Doll. Dan hari ini kita kedatangan Mas Reza Fahlevi, drummernya Denny Caknan. Mas Denny itu orangnya kan perfeksionis mas. Kalau nggak bagus dia akan dia keluarin. Tonton video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Alright, kita sudah berjumpa bersama Mas Reza yang ada di Ngawi. Mas Reza. Halo mas. Apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah lumayan baik. Belum baik bener loh mas ini. Tapi udah negatif ya. Udah. Jadi Mas Reza ini drummernya Denny Caknan. Kita hari ini mau belajar lagu Lost Doll ya, belajar main drum pakai lagu Lost Doll. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh dan bercerita-cerita lebih jauh, gue pengen tahu dong Mas, kapan pertama kali main sama Denny Caknan dan kenapa kamu yang main drum? Kalau sama Mas Denny itu mungkin pertama kali kita ketemu ya, di acara di Ngawi itu kan Mas Denny sudah talent ya, dia udah bakat unggul di Ngawi dia. Ada tugas dari suatu acara, itu kita suruh ngiringin. Saya kan udah punya band ini mas ceritanya. Itu awal mula lagu Kartonyono. Itu dia, mas pakai lagu saya sendiri Kartonyono. Wah itu saya belum tahu lagunya. Akhirnya kita mainkan dengan aransemen apa adanya. Itulah awal pertama kita ketemu. Setelah itu naiklah lagu Kartonyono seluruh Indonesia itu. Untuk live kan dia butuh band. Saya yang dihubungi pertama. Alhamdulillah saya yang dapat rezekinya gitu loh. Jadi bisa dibilang Mas Reza leader di bandnya itu? Wah kalau band tuh nggak ada leader mas. Kalau paling tua mungkin ada. Oh jadi paling tua ya? Paling tua saya. Nah sampai berarti udah berapa lama itu mas? Udah 3 tahun ini berarti. Itu sejak awal Mas Denny pakai pengiring band ya udah saya. Personilnya tuh tapi banyak juga ya mas ya? Kalau personil band Denny Caknan ya? Kalau banyak kita perkembangan mas. Jadi tambah lagi untuk memperbaiki kualitas kita kan harus berbenah juga. Seiring dengan kualitas yang kita tunjukkan juga harus. Oke. Jadi lah, mas, sesuai dengan kebutuhan ya. Butuh ini tambah, butuh itu tambah ya. Kita sekarang masuk ke lagunya Lost Doll. Teman-teman yang ada di luar sana udah pasti tahu lagu Lost Doll ya. Kalau belum tahu silakan cek aja di YouTube Lost Doll Denny Caknan. Kebangetan kalau nggak tahu mas. Mas Reza, ini ya lagu Lost Doll kan dangdut ya? Iya. Nah, tapi kalau di setiap live-nya Denny Caknan pasti ada drumnya. Mungkin banyak teman-teman di sini pengen tahu gimana sih kalau main drumnya di sebuah lagu dangdut itu. Oh, sebenarnya gini Mas, kalau untuk konsep kita kan pengen dangdut itu menjadi musik yang lebih modern ya. Jadi kita tambahi untuk istilah drum itu kita masukkan terus. Biar perkembangan lah Mas, mengikuti perkembangan zaman sekarang. Oke. Berarti untuk menambahkan kesan modernnya ada drumnya gitu ya? Iya. Kalau kita dengar lagunya pertama itu cuman vokal doang. Iya. Setelah itu baru masuk ya Mas ya? Coba bisa mempraktekin nggak dari mulai intronya? Kalau yang lebih pelan bisa nggak? Biar teman-teman di rumah mungkin bisa praktekin di drum atau di real drumnya. Tenang deh. Berarti aku waktu itu nggak mirip sama sekali ya mainin lagu Lost Doll ya? Iya. Oke, itu intronya. Habis itu mungkin untuk yang lain biasa kita ngikuti kendang lah. Nah, istilahnya. habis itu kan ini ada bagian verse ya. Bagian verse ini kalau yang main Mas Reza atau kendangnya atau bareng? Bareng. Biasanya kalau istilahnya di dangdut itu ada apa ya? Jep-jepan. Kalau kita feel, kalau di drum feel, kalau di kendang kan ada jep-jepan itu
saya harus mempertebal, tugas saya mempertebal jeb-jeban itu atau feel itu supaya lebih terasa gitu aja Mas. Aku boleh dengar nggak kalau Mas Reza main di bagian verse pertamanya ini kayak gimana? Bisa diputar lagunya Mas, coba. Yang ini, bagian ini. Kalau itu biasa kita. Biasa. Standar Mas kalau itu. Ini tapi kayaknya di verse pertama belum ada jeb-jeban ya? Belum ada. Biasanya di ref biasanya. Di ref ya. Ya, waktu biasanya itu kalau di dangdut kalau di ref kendang lebih ditonjolkan, saya berhenti hanya ngisi bagian feel aja. Kita nggak main terus. Oke, berarti kalau main di dangdut itu kendang tetap jadi kingnya ya, tetap jadi rajanya. Iya, dia jadi supernya lah. Nah, sekarang kalau bagian ref nih. Kalau untuk live biasanya sangat berubah. Oh gitu. Tergantung mood. Sebagai drummer dangdut itu susahnya kita harus bisa satu insting sama pemain kendang. Oke. Jadi kalau berantem sama main kendangnya bahaya tuh ya? Ya itu. Jebakan Batman kalau istilahnya Mas Iqbal. Pemain kendang itu dia ngasih kode ke pemain drum kita. Jadi dia biasanya kalau mau yang agak sulit, dia ada ke belakang. Jadi nggak boleh jauh sama pemain kendang itu. Harus dekat tempatnya. Tapi emang Mas Reza dulu maksudnya main di luar genre dangdut atau emang dangdut aja? Saya di luar genre dangdut, Mas. Oh gitu, jadi kejebur juga nih ya? Iya, di luar genre dangdut. Gitu. Mas, tapi kalau gue lihat lu kalau live itu pakai headphone itu suara metronom sequencer atau cuman monitoring aja? Kalau di Denny kan nggak ada sequencer Mas. Jadi untuk suara semuanya aja, kontrol aja. Semuanya live metronom ya? Juga enggak. Iya, kalau metronom di dangdut itu susahnya biasanya kendang kan kalau ngikut metronom dia malah susah. Oke, jadi semuanya dimainkan live ya? Iya, karena kalau dangdut itu kurang cepet, kurang nikmat katanya. Oh gitu ya? Oke, next ada bagian apa lagi Mas yang sulit? Kalau yang lain saya kira hampir sama sih Mas. Mungkin ya itu jebakan-jebakan. Nah, ini coba Mas Reza mainin yang bagian verse keduanya ya. Ini kayaknya jab-jabannya beda lagi verse 2 ya? Iya, beda-beda. Tadi ada dua jeb-jeban ya? Iya, ada 2. Itu ada sebutannya nggak Mas? Kalau di... Nggak ada sih Mas, nggak ada. Nggak ada sebutan. Iya. Jadi semua bener-bener by insting aja udah? Iya, hanya insting saja. Kalau saya main itu semuanya pakai insting saja. Nggak ada sebutan yang mainin yang A gitu atau mainin yang nomor 2 ya gitu? Nggak ada. Kalau di refnya ada pattern hi-hatnya yang Mas Reza mainin gimana sih? Kalau ref itu ada 2 yang biasa. Yang pertama kita standar aja. Cuma yang kedua kan ada agak ngebeat kalau dangdutnya itu. Jadi cuma saya ngambil gimana ya kayaknya. Seperti itu aja, beda jadi pertama sama kedua. Oke, coba Mas Reza mainin yang beat pertama dulu ya di bagian refnya ya. Oke, itu tadi yang beat 1 ya. Coba ini sekarang beat yang keduanya di bagian ini berarti ya, beat keduanya ya. Jadi mengiringi beat saja Mas dia. Kan sebagai kita kan gantiin tamborin juga. Jadi iringi beatnya kendang seperti apa, instingnya biar nyatu aja gitu intinya. Berarti harus bisa dengerin juga ya pemain gendangnya ya. Kalau kita nggak bisa dengerin ya bakal lewat sih. Lah, betul.
Habis itu ada apa lagi Mas? Di bagian lagu ini yang menurut Mas Reza? Setelah itu kita sudah agak longgar, sudah nggak bekerja keras lagi. Biasanya lagu dangdut itu di bagian untuk setelah melodi itu banyak drum yang lepas, sudah kita nggak main drum, hanya feel saja. Gitu. Feel-nya aja ya, pokoknya intinya itu pemain gendangnya ya. Jadi kalau di musik dangdut biasanya drum itu di intro, song pertama, ref pertama sampai melodi. Setelah itu kita hanya ngisi-ngisi aja. Nebel-nebelin jab-jabannya itu ya. Iya, itu paling sulit kalau saya sih. Karena harus dengerin pemain gendang ya. Betul, kita harus benar-benar tahu dia maunya apa sih, maumu apa sih. Mas, tapi kalau ini rekaman lagu Lost Doll nih Mas Reza yang main drum atau bukan? Oh bukan sih Mas, itu pakai MIDI, kita pakai MIDI sih. Oh digambar ya? Mungkin di bagian melodi itu ada sedikit perbedaan karena kalau di lagu yang direkod itu pakai double pedal sih. Ya tapi kalau digambar suka-suka lah ya. Terserah yang buat. Terserah yang buat ya. Cuman kalau aransemen gitu, Mas Denny itu orangnya kan perfeksionis Mas. Kalau nggak bagus dia akan dia keluarin. Jadi udah jadi ditanya teman-temannya gimana ini kurang apa. Kalau nggak bagus tidak akan disajikan buat orang-orang. Ya betul. Gua termasuk salah satu orang penikmat karya Denny Caknan. Meskipun gue bukan orang Jawa, tapi gue suka. Dan beberapa kali manggung bareng Denny. Oh iya, saya lihat juga itu Mas. Kayaknya lebih bagus Mas Iqbal yang main ya. Lebih ngawur iya sih. Sebuah tantangan untuk menghadapi jebakan ya Mas ya. Iya betul. Kalau di sini harus lebih susah lagi. Apalagi kalau kita kan punya channel baru itu yang DC Production. Itu kita harus buat yang lebih beda dari lagu asli. Oh gitu ya. Jadi di aransemen, jeb-jebannya harus lebih sulit lagi. Hidup udah sulit Mas, kenapa harus disulitin lagi? Mencari gaya baru Mas ya. Kita kan kalau dangdut mungkin seperti itu, kita bikin yang sesuatu yang baru gitu aja. Nggak seru ya kalau nggak ada tantangannya ya emang ya. Iya betul, ya Mas. Oke, kalau menurut Mas Reza nih, yang main sama Mas Denny Caknan, Mas Denny itu sukanya drummer yang kayak apa sih? Dia salah satu penyanyi yang memperhatikan drum nggak? Drumnya jangan gitu, lebih baik kayak gini. Karena dia kan yang gue tahu dia main drum juga kan. Semua insya Allah bisa dia. Iya, dia musikal banget lah. Kalau Mas Denny dia biasanya kalau untuk beat dan lain-lain enggak sih, dia cuma biasanya ada pengen berhenti di tengah lagu gitu aja, dia kasih ide enaknya gimana atau awal lagu biar masuk enak itu gimana, cuma itu aja dia mintanya, nggak pernah pengen aneh-aneh, nggak. Yang penting asik lah ya. Iya, kalau dia yang penting enak dibuat joget udah. Enak dibuat joget ya, itulah dia tujuannya ya. Ini seru banget hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti bagaimana memainkan lagu Lost Doll. Ini pemain drumnya langsung yang ngomong dan yang menjelaskan hari ini. Oke Mas Reza, terima kasih banyak ya Mas. Iya Mas Iqbal, terima kasih. Kalau ke Jakarta, kabar-kabar, semoga kita bisa ketemu. Insya Allah, semoga segera bertemu lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Gue nggak tahu ini ada tren apa kira-kira di drummer China sana. Apakah emang lagi trennya mirip-miripan sama drummer idola?